yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Baik. Kemudian hikmah yang ketiga adalah screening dan detoksifikasi racun atau virus yang ada di dalam organisasi NU. Artinya detoksifikasi maksudnya bagaimana? Sebagaimana penyakit yang ada di dalam NU mudah merestorasi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Penting Akidah dan sahabat spirit di TikTok dimanapun Anda berada. Saya hari ini akan berbicara tentang apa yang menjadi maslahat mudarat kemudian plus minus daripada adanya polemik nasab. Ketika kita bertanya tentang apa sih kelebihannya, apa sih ruginya, apa sih untungnya ketika kita membahas polemik nasab. Dan ini adalah salah satu hal yang perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun inti daripada semuanya adalah bagaimana kita beragama dengan baik, melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Apapun yang kita lakukan keseharian kita itu pasti harus bermanfaat. Kalau misalkan kita betul-betul ingin menjadi seorang muslim sebagaimana baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ketika kita mau menjadi orang Islam yang baik, ya lakukan sesuatu yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Itu satu pesan. Namun alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan adanya polemik nasab ini kita menemukan banyak positif sekali dari apa yang sudah Allah berikan sebagai hikmah untuk umat Islam dan kita semuanya. Coba saya dalam kesempatan ini akan memberikan beberapa 5 poin plus minus dari adanya polemik nasab. Yang pertama, bagaimana kita mengibaratkan sebuah emas. Ketika emas itu dipanaskan, disepuh, ini akan semakin berkilau dan semakin mempesona. Bagaimanapun Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita jelang hari ini, yang kita jalani hari ini, insya Allah mendapatkan ridho yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketika dihujat, ketika bagaimana caranya mereka, apapun caranya dilakukan untuk meredupkan cahaya Islam, kemudian mengacaukan keimanan umat dan mengacaukan bagaimana orang awam ketika mereka melihat perdebatan-perdebatan ini. Lalu ketika mereka akan berpikir, iya ya, dari dulu ribuan tahun kemana, kok baru sekarang? Dari dulu apakah ulama-ulama apa bodoh semua? Dari dulu apa para aimah-aimah apa bodoh semua? Nah, ini adalah salah satu cara Allah membersihkan Islam ini, semakin lama semakin bersih, semakin murni. Nah, ini maksud saya hikmah yang kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana emas jika disepuh, dipanaskan, maka semakin berkilau, semakin mempesona, makin indah. Sebagaimana umat Islam yang mempunyai satu pegangan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dihujat Islamnya, dihujat syariatnya, dihujat pakaiannya, dihujat asal-usulnya, Arabnya, kemudian sekarang habaibnya, keturunan baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama yang perlu kita ambil sebagai hikmah dan kita syukuri. Yang kedua yaitu ketika polemik ini muncul dari kalangan yang mengaku dirinya NU, bahkan ini memperjelas bagaimana kawan, bagaimana lawan. Di mana kawan, di mana lawan. Ini semuanya di NU soalnya. Apakah benar NU seperti itu? Nah, ketika mereka ingin memasuki ranah NU ini, organisasi besar ini, untuk kemudian dijadikan tunggangan atau kendaraan untuk menghancurkan Islam dari dalam, nah mereka tidak sukses. Tapi kenapa hari ini kita melihat itu semuanya mereka nekat? Wallah alam. Kita lihat video-video yang mereka yang membatalkan nasab Ba'alawi atasnamakan NU. Bos, kalau kita ini berbicara tentang kecintaan kepada zuriyah Nabi, jangan kalahin NU. Justru ulama-ulama NU yang ngajarin orang Indonesia untuk mencintai para habaib. Bahwa nasab Ba'alawi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus, bukan nasab Rasulullah, bukan. Baik. Kemudian hikmah yang ketiga adalah screening dan detoksifikasi racun atau virus yang ada di dalam organisasi NU. Artinya detoksifikasi maksudnya bagaimana? Sebagaimana penyakit yang ada di dalam NU mudah merestorasi kembali. Kasihan ya orang-orang yang mereka ngaku-ngaku NU, kemana-mana pakai baju NU, kemudian tiba-tiba berselisih dengan apa yang menjadi manhajnya founder father kita atau muassis kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama-ulama NU yang lain. Nah, ini sebagai salah satu pilihan bagi para pemimpin-pemimpin yang lurus, ulama-ulama yang istiqamah, ketika melihat kader-kader NU, orang-orang yang berbaju NU, kemudian dia membatalkan nasab Alawi, menolak ajaran-ajaran yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW melalui guru-guru kita Ba'alawi dari awal. Nah, ini pejabat atau petugas NU yang semacam ini distorasi, apa diamputasi. Nah, ini hikmah
Yang ketiga. Kemudian yang ketiga ini yang menarik. Jadi apa yang menjadi hikmah adanya polemik nasab? Orang Wahabi ini tidak suka dengan para habaib karena Wahabi ini memang menghimpun kejelekan berbagai aliran di luar Ahlus Sunnah. Dari sini kita bisa memperjelas kepada umat, kepada masyarakat, kepada publik, kepada umat baginda Rasulullah SAW bahayanya segitiga berduri. Yaitu di sini ada Syiah, kemudian ada Wahabi, kemudian ada liberal. Ini segitiga berduri, sebagaimana saya meminjam bahasanya Pondok Pesantren Sidogiri menjadi segitiga berduri. Jadi segitiga yang berbahaya. Kenapa kita melihat ini semuanya? Mempertegas kesamaan segi berdirinya mereka. Jadi mereka semuanya membatalkan nasab Alawi. Mereka tidak percaya habaib. Jadi entah Wahabinya, entah Syiahnya, entah liberalnya, mereka sama-sama berada di dalam jalan yang sama. Tapi bagaimanapun ini sebuah keniscayaan ya, bahwa dalam satu pepatah al-arwah junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh atau pribadi-pribadi yang sama satu frekuensi itu tidak akan jauh berbeda. Sebagaimana bala tentara berkumpul bersatu untuk satu tujuan yang sama. Kemudian jadi ketika mereka sudah mulai bersatu, fama ta'arafa minha i'talafa. Ketika mereka sama-sama satu frekuensi bertemu, mereka bersatu. Sama-sama menolak nasab Ba'alawi. Sama-sama menolak dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Coba Anda perhatikan tokoh-tokohnya, bagaimana Wahabi, liberal, kemudian Syiah, dan lain sebagainya. Itu yang saya maksud di dalam Al-Arwah Junudun Mujannada. Dan bagaimana karakter Al-Arwah Junudun Mujannada di sini, yaitu وَمَا تَنَكَرُ مِنْهَا اِخْتَلَفَ. Ketika Al-Arwah itu ternyata tidak satu frekuensi, pasti pecah. Pasti tidak bersama-sama. Pasti tidak bareng-bareng sama-sama menolak nasab Alawi seperti hari ini. Jadi ini hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hikmah yang keempat. Kemudian bagaimana dengan hikmah yang kelima? Hikmah yang kelima ini bagaimana adanya polemik ini ternyata bisa membangunkan kesadaran para pemuda-pemuda kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk semakin menyiapkan diri. Bahwasanya sudah datang zaman yang sudah diprediksi oleh baginda Nabi SAW bahwa sayati zamanun yafirruna minal ulama dan seterusnya. Suatu zaman akan datang ulama-ulama akan dijauhi, akan dicaci maki, akan diberikan satu legitimasi bahwa ulama ini tidak benar, ini nasabnya tidak sesuai dengan nasabnya Rasulullah SAW. Ini putus nasabnya, sehingga ulama-ulama yang harusnya menjadi patokan di Indonesia ini akhirnya menjadi gugur semuanya. Mereka semuanya bermadhab atau berafiliasi terhadap sebagian besar Ba'alawi. Jadi keturunan baginda Rasulullah SAW yaitu para habaib. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Misalkan dari awal orang-orang liberal mengatakan bahwasanya Islam hari ini tertinggal. Kita fokus mengaji tentang hukum, tentang akidah dan lain sebagainya. Padahal detik ini di sana, di Amerika, di Eropa sudah sedang membuat pesawat terbang, komputer dan lain sebagainya. Hari ini kita masih sibuk ngurusi agama. Ini kecohan orang-orang dan ocehan orang-orang liberal untuk menjauhkan kita dari bagaimana memperkuat akidah keimanan, terus mengaji keagamaan kita. Ini coba kita lihat video-videonya. Ini kan sebenarnya bukan satu konflik yang simetris pertama kali sebenarnya, Prof. Ini sudah terjadi perulangan dari sejak zaman pra-Kristen, sejak era Kristen, pra-Islam, sampai zaman Islam. Pertempuran-pertempuran ini juga sering terjadi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab sebenarnya. Kalau kemudian ada atribusi-atribusi agama yang melekat, ini memang tidak bisa dihindari. Karena ketika orang Eropa berperang dengan orang Arab pun, yang kemudian kita kenal dengan perang salib, atribusi agama juga nempel di situ. Jadi hari ini dengan hikmah kelima ini pemuda kita akan disadarkan bahwasanya betapa pentingnya mengaji agama, bagaimana memperdalam agama, bagaimana pentingnya memperdalam ilmu akidah kita tanpa menyampingkan sains atau ilmu umum yang akan menjadi sarana kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjayakan Islam. Itu yang paling penting. Jadi itu nomor 2, secondary atau istilahnya yang sekunder, yang harus kita pelajari, kita dapat, kita gapai keilmuan-keilmuan yang di luar keagamaan. Baik, tapi saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, yang paling kita sayangkan diantaranya adalah minusnya. Minusnya di sini kalau boleh saya kategorikan ada kurang lebih 3. Yang pertama, minusnya adalah orang awam yang tidak dekat dengan ulama, dengan adanya polemik ini dan mendengar adanya logika-logika falas yang dilakukan oleh mereka, yang dikeluarkan oleh mereka, sehingga masuk akal kepada orang-orang awam, mereka akan semakin jauh dari agama, sebagaimana hadis baginda Nabi SAW tadi disampaikan.
Nah, ini minusnya. Salah satunya lagi, bagaimana orang kafir akan beropini, tuh Islam tuh ribut terus, tuh Islam bertentangan terus, tuh Islam debat terus dan sebagainya. Sehingga mereka merasa menemukan amunisi untuk pendangkalan keimanan-keimanan orang-orang awam yang menjadi target kristenisasi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bagian daripada minus yang dimiliki oleh polemik Mbak Alawi. Jadi mungkin itu adalah plus minus yang terjadi di sekitar kita, yang kita dapatkan umat Islam, adanya polemik nasab Ba'alawi ini. Semoga Allah memberikan kekuatan keimanan kita untuk terus bersama-sama berjuang menegakkan agama kita, menguatkan akidah anak cucu kita sampai nanti kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.